Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus
mengidentifikasikan dirinya dalam diri orang lapar, orang asing, orang miskin, orang sakit, dan yang di dalam penjara. Pada hari penghakiman, sikap kita pada hari penghakiman, nasib kita ditentukan oleh sikap kita terhadap orang miskin, orang sakit, dan yang di dalam penjara. Dan orang-orang ini kita jumpai setiap hari di jalan, di rumah sakit, juga di penjara. Lalu sikap kita bagaimana? Jangankan orang-orang yang miskin, yang sakit, yang di penjara kita kasihi. Orang yang harusnya kita kasihi malah kita benci. Keluarga kita sendiri. Mungkin suami sakit hati sama istri atau sebaliknya, atau anak-anak terluka hatinya karena perlakuan orang tua. Lalu kalau begitu bagaimana mau mengasihi orang yang asing, yang sakit, yang di penjara, kalau orang yang harusnya kita cintai dengan janji malah kita sakiti? Santa Teresia dari Kalkuta menjadi santa, menjadi orang kudus karena sikapnya terhadap orang-orang miskin. Dia berkata, orang-orang miskin ini harus mati secara layak, dan seandainya ia mati, ia harus diperlakukan secara manusiawi. Karena saya yakin Santa Teresia melihat Yesus dalam diri orang yang miskin, dalam diri orang yang menderita. Semua perbuatan kita banyak yang berupa larangan-larangan, berupa jangan, seperti dalam kitab Imamat. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hati. Jangan engkau menuntut balas. Jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Jangan menunda upah buruh yang harus diberikan hari ini. Seluruh larangan-larangan itu untuk menjaga kekudusan hidup, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, dan kehidupan ini adalah kudus. Mari kita bersikap hormat terhadap sesama kita, mengasihi mereka. Kalau tidak bisa menolong secara jasmani, paling tidak mendoakan mereka. Satu dalam kemanusiaan, itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita, supaya pada hari penghakiman kita duduk di sebelah kanan Bapa bagai domba-domba, bukan bagai kambing-kambing di sebelah kirinya. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di